kita pakai model ini, pakai model A, B, C, D. Ini panggil fungsi ini otomatis semua sudah terpakai ya. Dari rich classifier, LDA, grand boosting, sampai cat boost, SVM, bla bla bla, dan lain sebagainya. Nah dari situ kita bisa menentukan juga, bisa mensorting gitu ya. Mensorting di sini ada matriks yang kita mau lihat akurasinya, AUC-nya, recall-nya, presisinya, F1, apa sih. Bahkan training times di sini ada gitu. TT ini, training times gitu ya. Ada beberapa parameter sebenarnya ini di dalam compare models ini, ada beberapa parameter, katakanlah misalkan kita ingin mensorting berdasarkan akurasi. Kalau ini secara default dia mensorting secara akurasi mana yang paling bagus gitu ya. Dalam hal ini rich classifier, tapi mungkin jadi pertanyaan di sini kelihatan recall-nya ternyata kecil gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan, balik lagi harus paham juga matriks apa yang ingin kita gunakan gitu ya. Matriks apa yang ingin kita gunakan yang menjadi patokan untuk mengevaluasi performa model. Ya, jadi bukan hal yang sulit ya. Ini not even align gitu ya. Ya cuma ini aja gitu, udah selesai. Banyak bisa mengevaluasi banyak model. Karena terutama nanti di apa namanya? Tesis ya, mungkin dibutuhkan mengevaluasi secara umum gitu ya, secara banyak model apa yang mempunyai performa yang bagus. Nah, tapi seperti saya bilang tadi, kita bisa ada sort ya, mengurutkan berdasarkan apa? Recall, berarti dari recall yang paling bagus sampai ke recall yang paling jelek. Nah, hal ini nanti kalau kita tulis sort sama dengan recall, itu nanti ini yang bakal paling atas gitu ya. Ini fault juga, ini parameter lain gitu ya. Cross validations-nya gitu ya, berapa fault. Ini default-nya kalau nggak salah 10 ya. Default-nya 10. Default, secara default kalau kita tidak definisikan apapun itu, ini compare models, dia akan mensort berdasarkan akurasi dan menggunakan cross validation 10 ya. Kayaknya 10. Itu ada beberapa parameter lain yang mungkin bisa nanti silakan dicek secara detail. Nah, lalu kita bisa mencari best model. Oh, dapat best model, tinggal kita print, ketemulah parameter dari model yang menghasilkan performa paling bagus. Best model ini apa definisinya? Best model ini ya definisinya terkait ini matriks mana yang mau kita utamakan. Kalau ini kan akurasi gitu ya. Kalau dalam hal ini akurasi. Tapi apakah oke? Ini mungkin kurang pas gitu ya kalau kita lihat dari value yang lain. Oh iya, bentar, saya lupa. Kirim ke grup saja ya. Dan gitu. Jadi definisi best model di sini, ini kan kita compare models, outputnya ini best models. Best models ini tergantung definisi matriks mana yang kita gunakan. Kalau kosong, ini default value-nya itu akurasi. Oleh karena itu kenapa dia men-sorting secara akurasi paling besar gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan misalkan, oh kita lebih fokus di recall katakanlah, ya berarti harus ditambahkan nih sort sama dengan recall gitu ya. Jadi yang di sorting yang paling bagus modelnya akan sesuai recall-nya yang paling bagus. Atau misalnya presisi ya, itu precision gitu ya. AUC atau F1. Lalu kita bisa dapatkan parameter dari model tersebut. Bisa dicek.
Selain create, selain compare model, kita juga bisa sebenarnya spesifik model tertentu gitu ya. Ini fitur yang dinamakan create model tertentu. Jadi ini model yang disediakan oleh PyCaret. Ya. Kita misalkan, saya mau fokus cobain random forest aja deh gitu ya misalkan. Saya nggak perlu nyari yang lain. Ya udah, kalau hanya random forest, berarti create model, jadinya RF ya. Ini kan random forest RF. Ini kalau DT, ya decision tree dia pakainya. Gitu. Decision tree. Ini random forest. Ada banyak, ini singkatannya. Bisa kita dapatkan dengan memanggil fungsi ini, models. Itu apa saja namanya, ID-nya ya. Yang penting kita tahu ID-nya yang mana. Nah, begitu sudah create model, dia otomatis nanti kita seperti sudah kita bahas, dia akan menggunakan cross validation 10 fold, gitu kan? 0 sampai 9 ya, 10 fold. Kelihatan nanti yang mana yang paling bagus. Gitu. Lalu dapatlah DT yang merupakan performa yang paling bagus dari 10 volt ini tadi. Gitu ya. Atau ini contoh lagi, misalkan menggunakan KNN, Random Forest, ya sebagai contoh. Atau nanti CatBoost, gitu ditulis CatBoost, XGBoost. Nah itu selanjutnya menggunakan yang namanya tune model. Nah tune model ini terkait tune, ya namanya tuning gitu ya. Tuning hyperparameter dari model tersebut gitu. Kalau kemarin kita sempat bahas ada namanya random search ya, ada yang namanya grid search gitu kan. Nah, untuk apa namanya? Untuk PyCaret ini otomatis dia menggunakan random search tahu saya ya. Tapi itu pun bisa kita ubah sebenarnya. Kita definisikan lagi bisa. Tapi itu mungkin udah level. Kita bisa menggunakan library yang saya sebut kemarin ya, HyperOp, untuk membantu mencari parameter yang terbaik, ya, hyperparameter tuning. Tapi ya itu mungkin another step gitu ya, step selanjutnya. Tapi kalaupun tidak mau repot-repot, kita bisa tinggal fokus. Misalkan urutannya ya, jadi ya, mungkin saya gambarkan urutannya. Kita compare dulu seluruh model, gitu ya. Kita compare seluruh model, dia akan menggunakan default value di sini. Compare seluruh model. Oh, yang paling bagus ternyata apa? Katakanlah, paling bagus ternyata random forest. Random forest paling bagus. Kita create lah random forest itu, create model, ya, create model random forest. Kita coba validasi menggunakan 10 key faults gitu ya, 10 faults. Dapat model yang terbaik gitu ya, baru model tersebut kita tuning. Nah ini DT, di sini kan DT ya, tapi DT ini kan decision tree di sini nih, gitu ya. Decision tree ini, yaitu model decision tree yang terbaik ya, terbaik dari hasil cross validation 10 fold. Dari situ kita tinggal panggil tune model dengan input parameter DT, menghasilkan tune DT gitu ya. Tune DT yang merupakan decision tree yang sudah tertuning gitu ya. Mungkin di sini lumayan signifikan sebenarnya peningkatannya, walaupun balik lagi tergantung dari data lah ya gitu ya. Ini dari akurasi 81, 82, sebelumnya 70-an gitu ya. Naik sekitar 10%. Sebentar ya, maaf.
Mohon maaf, kita lanjutkan. Itu tune model gitu ya. Tune model otomatis dia juga mencari parameter yang paling bagus dari model yang kita berikan. Nah, tune model ini pun itu kita bisa memberikan mana ya? Harusnya ada matriksnya. Kita mau tuning matriks yang mana ya? Harusnya di sini ada parameter, 5 parameter matriks apa yang mau kita tuning. Gitu. Tapi nanti setelah itu kita dapat tuning model, best model. Nah, mungkin pertanyaannya parameter apa yang dituning gitu ya oleh PyCaret ini. Nah, itu tadi PyCaret ini kan sudah di-develop oleh expert lah gitu ya, ahli mungkin ya. Mereka sudah tahu beberapa parameter yang biasa gitu ya, yang biasa digunakan untuk mentuning sebuah model. Misalkan model decision tree itu fokusnya di mana ya gitu ya. Tuningnya, max lift-nya, max features-nya, max depth-nya, range-nya pun mereka sudah paham, biasanya nggak di luar dari sini range-nya. Jadi ini semacam prior knowledge ya, informasi yang ahli tahu gitu ya, expert yang tahu, kita tinggal pakai gitu ya, kita tinggal pakai. Memang ada kelemahan dan kekurangan tentunya. Kalau untuk tesis, ya mungkin pertanyaannya sesuatu yang otomatis itu bukan berarti kita nggak paham gitu ya. Karena kan harus paham walaupun menggunakan fungsi yang otomatis gitu. Kesannya hanya satu baris tune dt terus meningkat performanya, tapi harus paham juga parameternya apa gitu, yang dituning, menggunakan parameter apa. Dari situ bisa kita lihat dari print ya, di print aja tune dt-nya. Ini parameter yang digunakan sebagai yang memiliki performa paling baik. Ini contoh kalau kita mentuning KNN, ini mentuning random forest ya. Gitu. Nah, nih by default tune model optimize accuracy gitu ya. Jadi by default semuanya baik tune model, compare model itu mengoptimalkan ya, mengoptimize akurasi matriksnya. Tapi lagi-lagi seperti saya bilang, kalau kita mau misalkan fokus di recall, ya udah ini optimize recall gitu ya. Jadi yang dioptimalisasi akan recall, bukan akurasi atau F1 gitu ya. Apapun itu. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selain men-training model, tentu dia juga menyediakan beberapa fitur lain, gitu ya. Plot model, ini kita bisa melihat performa AUC-nya, gitu ya. Feature importance, confusion matrix-nya. Kita tinggal mendefinisikan bedanya dari mana? Dari plot ini aja. Gitu. Plot model tipenya apa? Kita melihat AUC. Oh, ini plot AUC. Ini precision recall. Kita mau melihat precision recall-nya gimana. Ini mungkin gambar-gambar yang penting nih nanti bisa digunakan di makalah tesis gitu ya untuk penambah cara kita menganalisis sebuah model. Oh, ternyata precision recall-nya segini nih, trade off-nya di sini gitu ya. Kalau precision 0,8 kita dapat recall-nya jelek nih gitu. Tapi kalau di 1 misalkan recall-nya 1 tapi precision-nya hanya 0,2. Nah, itu bisa ditentukan trade off-nya ya, yang mana mau kita pakai gitu. Itu precision recall gitu ya, atau F1 lah gitu. Lalu kalau kita plot feature itu yang muncul feature importance gitu. Ini importance. Lihat bahwa
P12 ini memiliki feature importance yang tinggi gitu ya. Dengan yang lain tidak terlalu. Dan itu apalagi plot confusion matrix itu bisa juga. Ya. Gitu. Jadi cukup banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya. Kita gunakan dari PyCaret. Kita juga bisa save modelnya gitu ya. Save modelnya kalau ingin melakukan deployment atau apapun itu. Load model dari hasil save dan lain sebagainya. Dari sini cukup lengkap. Nanti silakan kalau ingin mereferensi ke kode ini gitu ya. Kita lanjut ke stacking ensemble machine learning gitu ya. Stacking ensemble machine learning. Definisi stackingnya itu apa sebenarnya? Stacking itu apa? Menumpuk ya, kayak ini gambar ini. Kita tumpuk gitu ya. Kalau dalam machine learning ya kita menumpuk apa model-model machine learning. Masing-masing model memiliki performa yang berbeda gitu kan. Kita lihat di sini bahwa masing-masing model ada yang recall-nya lumayan oke, 0,8. Itu kan? Ada yang recall-nya kecil, ada yang akurasinya oke, ada yang kecil, ada yang presisinya tinggi, ya mana yang paling tinggi? Paling tinggi inilah katakanlah ya 0,9. Ada yang kecil gitu. Nah kombinasi itu membuat kita bisa membuat model dari beberapa model ini gitu ya dengan cara stacking. Jadi hasil end prediction gitu ya, hasil akhir prediksi akhir itu ditentukan dari beberapa model, kombinasi dari beberapa model. Nah, itu istilahnya stacking gitu ya, ensemble machine learning gitu ya, stacking. Jadi ensemble yang saya maksud ini hati-hati kayaknya berapa kali saya lihat mahasiswa salah paham. Ensemble model ya, mungkin kalau XGBoost itu kan memang ensemble ya, tapi bukan ensemble yang saya maksud gitu. Dia ensemble algorithm karena kan XGBoost itu kayak kumpulan tree gitu ya, stacking of tree gitu kan. Dia memang kumpulan tree gitu. Dari di dalamnya itu udah ensemble memang. Tapi yang saya maksud ini dari stacking dari beberapa model yang berbeda, ada random forest, XGBoost, linear regressions dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca detail ya. Kita langsung ke penggunaan saja. Jadi di sini dia masih menggunakan scikit-learn gitu ya. Nah, di kasus ini yang di stacking apa modelnya? 2, linear regressions dan SVM. Ya. Jadi linear regressions, SVM, lalu kita buat stacking classifier, yang namanya stacking classifier. Atau yang kedua ini menggunakan pipeline ya, ada standard scalernya gitu-gitu. Ya sama saja. Ini hanya beda kalau kita mau pakai pipeline. Kalau masih ingat kemarin feature extraction gitu kan, itu penggunaan feature extraction itu bisa menggunakan pipeline. Nah ini contohnya dia inputnya akan di standard scaler terlebih dahulu, baru menjadi output dari SVC-nya ya, SVM. Ini contoh misalkan kita dapat datanya XY ya, X datanya yaitu targetnya ya.
Nah, itu tadi contoh singkat. Nah, ini lebih advance lagi gitu ya. Kita menggunakan 5 model di sini. Kita buat dictionary dari sebuah model. Diisilah model itu menggunakan logistic regression, KNN gitu ya, decision tree, SVM, dan bias. Ya. Lalu itu dipanggil menjadi sebuah model. Nah, cara penggunaannya, nah ini kita lihat dari sini. Cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya di sini dia kita dapat ini, kita ambil datanya dulu, XY get dataset, kita dapat datanya dan labelnya. Kita panggil modelnya, get models, ya. Fungsi get models itu apa isinya? Models itu memanggil semua model yang kita butuhkan, ya. Gitu ya. Lalu dievaluasi satu persatu kalau di sini. Dievaluasi satu persatu. Nah, ini kita dapat performa masing-masing ya. Nah, nanti di bawah baru kita coba stacking. Ini ketahuan performanya linear regression 0,86 gitu ya. KNN 0,93 gitu. SVM 0,95 dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini terlihat berbeda gitu kan. Performa masing-masing algoritma, masing-masing model berbeda. Lalu caranya, nah ini baru kita masuk, kita compare, kita perbandingkan dari performa masing-masing model tersebut, gitu ya. Kita coba stacking. Nah ini kita coba stacking, gitu ya. Nah, ditambah nih get modelsnya itu ada get stacking. Get stacking itu apa? Kumpulan dari model ini, gitu ya. Di append, gitu ya. Nah di append, lalu di ujungnya ada logistic regressionsnya yang menentukan untuk apa ya. Jadi ada fitur intermediate fitur. Output dari model ini digunakan sebagai fitur lagi untuk mentraining level 1 ya, level 1 model. Meta learner model kalau istilahnya. Meta learner model ini menggunakan logistic regressions sebagai final estimator gitu ya. Jadi ada output dari model-model yang kita buat ya, logistic regression, KNN, decision tree, SVM, dan bias ini digunakan sebagai fitur justru, bukan sebagai keputusan akhir, tapi hanya sebagai fitur yang akan menjadi input dari model regression ini, logistic regressions nantinya. Dari model inilah yang akan melihat, oh misalkan contoh ya, kalau logistic regression itu logistic regressions dan decision tree prediksinya positif, dia pasti nih positif. Itu kan kombinasi itu yang membuat performa model menjadi lebih baik gitu ya. Oh ternyata kalau ini simplifikasi aja gitu ya, saya contohnya. Kalau ternyata dia SVC negatif dan KNN positif, itu biasanya kecenderungannya negatif. Misalkan aja ya. Nah di sini dibandingkan performa dari model yang stacking dengan performa masing-masing individual modelnya ya. Kalau stacking ini tadi fungsi get stacking itu ini ya. Jadi kita append, terus kita tambahkan level 1 modelnya, meta learner-nya itu menggunakan logistic regressions. Lalu kita baru definisikan stacking sampelnya, stacking classifier-nya. Estimatornya apa? Estimatornya itu ini. Estimator. Lalu final estimatornya yang mana? Oh ini. Menggunakan cross validations 5-fold. Gitu. Lalu kita evaluasi satu persatu. Ini. Nah, hasilnya terlihat meningkat ya. Walaupun
nggak signifikan juga ya sebenarnya, tidak terlalu signifikan. Staking 0,96, tapi SVM 0,957 gitu ya, nggak terlalu jauh. KNN 0,93, tidak terlalu jauh sebenarnya dari sisi classification akurasinya, tapi ya meningkat gitu, walaupun sekitar 1%-an, 1-2%. Itu staking for classifications ya. Sebenarnya sama, staking untuk regresi ya kurang lebih sama penggunaannya. Hanya mungkin beda-beda sintaks lah. Tapi kurang lebih itu yang kita dapatkan. Ini contoh untuk inference-nya saja ya. Untuk inference ya udah kita buat seperti ini. Contoh data predict gitu. Lalu sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Izin Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Ya Pak, izin Pak, saya pernah mendengar terkait metode gabungan atau metode hibrida antara misalkan K-means dengan GRNN itu kayak gimana Pak ya? Apakah sama dengan staking atau enggak Pak? Terima kasih. Sebenarnya banyak cara gabungan gitu. Ini staking ini memang ada library-nya dari scikit-learn ya, staking classifier ini. Cara lain bisa sesimpel kita N gitu misalkan ya. Jadi logic N misalkan ya. Logic N. Kalau dua-duanya model ini memprediksi positif, berarti itu benar positif. Tapi kalau salah satu memprediksi dia negatif, satu positif, satu negatif, dia bukan positif nih. Dia negatif. Itu bisa aja. Itu kan approach yang simple ya, hybrid, untuk menggabungkan dua model. Jadi misalkan ada model logistic regression sama KNN. Oh, logistic regression bilang positif, KNN bilang negatif. Nah, kalau kita pakai terpisah, kita kan bingung gimana gitu kan. Nah, ini caranya menggabungkan logic dua itu. Jadi kita ada yang bilang negatif positif, tinggal kita tentukan logic yang mau kita gunakan apa. Misalkan logic N. N itu kan harus true semua gitu kan. Kalau mau true, atau malah justru sebaliknya false malah jadi true gitu. Atau kita pakai OR gitu, misalkan logic OR. Atau gitu ya, atau lagi kita pakai logic apa lagi ya? Ya apapun itu. Atau contohnya ini tadi staking. Kita jadikan output dari model itu menjadi input dari final estimatornya lagi. Jadi semacam jadi fitur justru. Output dari model itu jadi fitur lagi gitu. Jadi intermediate fitur. Banyak caranya memang. Tergantung bisa kreativitas ya, bisa juga misalkan apa lagi ya, udah sih mungkin itu ya contohnya ya. Jadi saya kurang tahu yang dimaksud Pak Nur tadi apa, tapi kemungkinan besar ya pasti salah satu dari cara tersebut. Kalau hanya menyebutkan hybrid, iya Pak, izin Pak untuk memprediksi Pak. Nah, betul. Jadi ya menggabungkannya itu tadi bisa banyak cara. Salah satu contohnya ini tadi staking ya. Ini mungkin yang paling umum, saya kira lumayan umum lah gitu kalau digunakan. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Aldi bertanya ya. Untuk level 1 apakah bebas classifier apapun itu ya. Kalau di sini kan dia pakai logistic regressions ya. Tapi pada dasarnya bebas. Mau kita pakai XGBoost di sini juga boleh. Cuma kenapa dia pakai yang simple? Itu ada alasannya biasanya. Karena ini kan nggak ribet-ribet ya, gitu kan.
hanya 5 fitur. Gitu. Hanya 5 fitur, range-nya 0 sampai 1 gitu kan. Skor misalkan, kita pakainya skornya gitu ya. Confidence skornya. Jadi mungkin nggak perlu model yang terlalu sophisticated gitu ya, nggak perlu model yang kayak XGBoost gitu, atau yang ribet-ribet. Tapi saya nggak bilang dia nggak bermanfaat juga ya, bisa saja tetap. Ini mungkin asumsi contoh karena memang cuma hanya 5 gitu ya. Mungkin nggak perlu model yang rumit gitu. Karena yang banyak pertimbangannya kan. Semakin rumit malah semakin sulit untuk mentrainingnya. Gitu ya. Karena di sini hanya 5 gitu. Tapi terserah, bebas. Ini mau diubah jadi apa? Level 1-nya, final estimator-nya. Gitu. Bisa juga jadi eksperimen lah gitu ya. Jadi, ubah ini. Termasuk cross validations-nya ya. Mau jadi 10, jadi berapa? Ya. Izin Pak, mau Ya. tanya. Ya. Apa? Kalau yang level 0 tadi itu model yang akan kita uji. Level 0 tadi model yang akan kita uji. Bukan di sini, ini contoh saja mungkin. Di sini contoh level 0 ini sama dengan model yang akan kita bandingkan dengan yang stacking ya. Ini dia kebetulan sama sih. Ini kan jadi yang level yang di stacking itu sama dengan model yang kita komparasi kan ya, memang ya. Ketika model yang kita komparasi digabungkan itu menjadi stacking. Makanya ini get stacking itu ada di sini kan. Get stacking itu kumpulan dari model yang sama dengan yang mau kita bandingkan ya, kebetulan sama. Tapi ya nggak harus sama. Bisa saja misalkan ya saya nggak mau nih 5-5-nya, ya udah saya 3 ini aja gitu misalkan. Atau 2 ini aja. Jangan-jangan lebih bagus hasilnya. Level 1-nya baru pakai yang lebih simpel lagi, misalkan decision tree aja. Gitu. Dalam kasus ini, dia penulis ini mencoba membandingkan antara performa yang stacking, ya, yang kebetulan itu gabungan dari model ini, ya, tapi definisinya di sini sebenarnya, dengan performa model ini secara masing-masing, gitu, untuk menunjukkan saja. Untuk menunjukkan peningkatan performa yang dihasilkan ketika kita melakukan stacking ensemble. Kayak di sini kan, nah ini outputnya di sini kelihatan logistic regression berapa, KNN berapa, ya. SVM berapa, bias berapa, stacking berapa. Ya. Kalau yang kurung kanan itu apa ya? Kalau apa? Kurung tutup. Itu Pak di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ada kurung buka, kurung tutup itu ada 0,029 itu apa ya? Oh, standar deviasinya. Ini kan evaluate modelnya, ini katakanlah akurasi ya, biasanya ini akurasi. Ini akurasi, standar deviasinya itu kan kita pakai 5 volt tadi kan. 5 volt, nah itu deviasi antar voltnya itu berapa? Standar deviasinya ya. Ini nih, gitu. Ini kan kalau box plot standar deviasinya. Ini kelihatan bahkan yang stacking malah standar deviasinya kecil ya, berarti kan performanya rata-rata bagus untuk tiap volt berarti. Plus minus ya. Ada lagi, Pak Ahmad? Sebenarnya masih kurang paham di level 1 tadi gitu. Yang mana tuh? Bagian apa? Yang nah itu Pak, level 1 di apa tadi? Ini? Iya, gitu. Oke, kita runut ya. Kita coba runut ya. Nah, ini kan get dataset ya. Katakanlah dia prepare datasetnya. XY kita dapat ya. X datanya, Y-nya labelnya kan.
Nah, di sini kita panggil get model. Ya, get models. Get models ini isinya apa fungsinya? Oh, kita punya berapa nih? 6 model. Ada model linear regressions, ada model KNN, ada model decision tree, ada model SVM, ada model bias, ada model stacking. Nah, ini kan memang udah satu-satu ya, satu-satu modelnya. Tapi sedangkan model yang stacking ini dia manggil fungsi lagi nih. Get stacking. Nah, model stacking ini ternyata kumpulan dari model ini. Linear regressions, KNN, decision tree, SVM, Gaussian bias ya. Itu sebagai level 0. Nah, level satunya, karena stacking kan, level satunya output dari sini itu akan menjadi input dari linear regressions model di level 1. Jadi kita definisikanlah stacking classifier-nya, yang mana estimatornya itu level 0 ini. Ya. Model yang di sini ini beda model yang di sini. Ya. Kalau model di sini ini model secara individu dia. Secara individu. Makanya model LR di sini kan secara individu. Kalau yang di sini ini masuk ke sini punyanya si stacking. Jadi dari 5 model, level 0-nya ini, level 1-nya logistic regressions. Lalu kita tinggal definisikan level 0 sebagai estimator, terus final estimatornya di level 1-nya. Nah, dapatlah 6 model gitu kan, 6 model. Yang ini masing-masing satu model, masing-masing modelnya itu sendiri. Yang get stacking ini kumpulan gitu ya, kumpulan dari beberapa model. Yang mana ini kumpulan dari model ini. Lalu ini dia mengevaluasi. Ini kan iterasi ya, for loop kan. For loop masing-masing items dalam models. Models ini tadi isinya ada 6 kan. Model sini tadi isinya ada 6 di iterasi di for loop. Yang pertama tadi apa? LR, linear regressions, logistic regressions gitu ya. Logistic regressions, kita evaluasi modelnya, ya gitu ya. Terus kita munculkan hasilnya akurasinya berapa, standar deviasinya berapa. Terus kita lanjut KNN sekian, kita lanjut lagi sampai akhirnya masuk ke model stacking dievaluasi juga, ternyata hasilnya 0,964. Gitu. Jadi ini code ini ada 6 model yang dievaluasi. Model ini plus model stackingnya. Stackingnya ini yang merupakan kumpulan dari level 0 ini, level 1 ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Semoga terbayang ya. Enaknya langsung coba tuh kayaknya, Sobat ya. Iya, betul, Pak. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Kita jadi minggu depan insya Allah kita UAS ya. UAS seperti saya utarakan, mekanismenya sama seperti UTS kemarin ya. Masing-masing kelompok saya harap melakukan presentasi dari penelitiannya plus yang saya minta pilih 2 dari 6 topik yang saya berikan untuk diimplementasikan sebagai improvement ya, sebagai pengembangan dari topik yang dipilih.
Nah, kita insya Allah UTS berarti malam tahun baru ya, tanggal 31, malam tahun baru. Jadi tolong dipersiapkan karena kita UAS ya. Tolong dipersiapkan internet, kondisi juga pekerjaan karena saya tidak akan menyediakan waktu pengganti mungkin ya. Dan karena juga sudah mepet waktunya. Jadi wajib hadir mungkin ya dalam tanda petik di tanggal 31 seperti biasa presentasi formatnya akan sama 30 menit masing-masing kelompok 30 menit berapa ya kemarin ya saya lupa. Ya, 30 menit ya, 15 menit presentasi, 15 menit tanya jawab. Ya. Kontensnya karena sudah ada kan kemarin presentasinya sudah ada, jadi tinggal modifikasi dari situ. Saya harap ada perbaikan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu ya. Tolong dipelajari lagi, tolong diingat lagi. Ada kemungkinan pertanyaan tersebut berulang ya. Ada kemungkinan pertanyaan tersebut berulang. Jadi harap diulang ya, dipahami betul apa yang dipresentasikan. Lalu untuk deadline pengiriman kita presentasi hari Jumat seperti biasa, tolong hari Rabunya ya. Hari Rabu berarti tanggal 29. Nanti akan saya cantumkan pengumuman di WA Group tanggal 29 Desember itu pukul 23.59 tolong sudah mengirimkan slide presentasinya ya, link slide presentasinya maupun PPT-nya plus Google Colab link-nya atau code-nya atau apapun itu ya. Nanti deadline-nya tanggal 23 Desember untuk saya baca-baca terlebih dahulu sebelum kita melakukan presentasi di tanggal 31. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak, apa tuh kemarin codingan kami itu kan besar Pak, panjang banyak, kemudian juga berat. Kalau ini yang bisa jalan itu cuma di Pak Tetra. Saya juga belum ini sih koordinasi dengan teman. Cuma mumpung ada waktu pertanyaan di sini, bisa enggak Pak codingan itu nanti kita ganti dengan tema yang sama, dengan dataset yang sama, nanti baru kita rubah sesuai dengan yang Bapak minta. Dia kan bentuknya itu kompetisi Pak, jadi banyak yang ini yang upload codingannya. Iya silakan. Jadi yang kemarin kami pakai waktu TS itu yang jalan tuh cuma di satu temen aja Pak, di Pak Tetra. Yang lainnya kami di 3 yang lain, anggota yang lain masing-masing. Saya juga di collab, di ini error juga Pak. Padahal di Pak Tetra jalan. Di kita jadi kode jalan. Yang ingin dijadikan referensi itu diubah gitu ya? Berubah iya Pak, cuma ngambil masih di kompetisi itu juga Pak. Oke. Ya silakan. Baik. Tapi tolong berarti slide-nya harus diupdate nanti sesuai dengan presentasinya tentu ya. Nanti slide-nya harus sesuai dengan kode yang dipilih gitu ya. Iya Pak. Tapi tetap dataset segala apa masih tetap merujuk ke sana sama Pak. Iya, baik. Plus nanti pengembangan ya tentunya 2 topik yang kemarin. Ya, yang 2 topik yang dipilih Pak ya. Untuk harinya boleh enggak Pak? Kan itu kan kita malam Sabtu Pak ya. Jangan Rabu lah Pak kalau bisa. Karena kita sambil ini juga kemarin. Maunya hari Senin. Ya kecepatan malahan. Kita Jumat kan. Iya Jumat malam. Paling enggak Kamis malam lah Pak. Kamis malam. Iya. Oke lah kalau gitu. Ya udah Kamis malam ya 23.59 ya. Berarti saya hanya punya Pak, 1 hari itu ya udah. Tanggal 30 soalnya, ya Pak, berarti ya.
Iya, soalnya Kak saya dari awal itu sudah Pak, nggak betul-betul nggak bisa ini, nggak bisa yang codingan kami itu memang panjang Pak yang tentang properti itu. Iya, baik. Makasih Pak. Oke, ya. Sama Pak. Pak Haris Citra. Iya, silakan. Kalau untuk scaling data itu kan ada banyak pilihan itu, ada standar scaler, ada min-max scaler. Nah itu tuh sebenarnya ditentuinnya berdasarkan apa sih Pak, ketika kita milih scaler itu? Itu ditentukan berdasarkan datanya tentunya ya, gitu ya. Ada tipe-tipe data yang memang cocok untuk standar scaler gitu ya. Nah tapi balik lagi seperti saya bilang, ada data yang mungkin kita pakai standar scaler tapi distribusinya masih jelek gitu. Jadi kita butuh coba scaler yang lain. Ya. Ada data yang memang cocok udah pakai standar scaler udah cocok. Gitu. Ada yang data butuh kita normalisasi biar dia stasioner ya. Stasioner kan rata gitu ya. Misalkan datanya itu ini time series nih. Datanya naik terus gitu. Naik terus. Nah, itu kan sulit ya. Kita harus katakanlah di normalize pakai z-score. Jadi dia rata gitu ya. Jadi rata. Nah, itu balik lagi yang mana yang kita butuhkan memang harus paham datanya. Tapi kita juga bisa reverse engineering gitu ya. Reverse engineering maksud saya dibalik aja kita pakai standard scaler misalkan. Ini tips praktisnya aja ya. Walaupun ujung-ujungnya harusnya teorinya harus paham data ini memang kenapa harus pakai standard scaler katakanlah. Kenapa harus pakai min-max. Kita balik misalkan ya kita coba saja karena ujung-ujungnya kan kita pengen performa model kita bagus. Kita coba pakai standard scaler berapa performanya. Kita coba lagi pakai min-max scaler gitu ya. Scaler itu berapa? Atau pakai yang lain gitu. Itu berapa performanya, peningkatan performanya. Jangan-jangan malah lebih turun gitu ya, atau lebih naik gitu. Jadi balik lagi dari datanya gitu ya, Pak Ahmad ya. Tapi kalau datanya umum lah ya, umum biasanya standar scaler sudah cukup. Kecuali dia memang punya ciri khusus gitu. Tadi misalkan saya bilang seperti time series dia meningkat terus naik terus ya. Dari sampai data yang paling sekarang terakhir naik ke atas. Oke, baik Pak. Berarti bisa ini ya, kalau cara sebenarnya bisa dicoba satu-satu aja gitu. Iya. Yang trial error-nya ya. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi mungkin gini sebenarnya standar scaler atau itu kan ada kegunaannya juga kan. Standar scaler itu misalkan kalau kita pengen rata-ratanya jadi 0 kan itu kan. Fiturnya itu rata di tengah lah gitu. Jadi normal ya, normal distribusi kan. Makanya saya bilang rata-rata biasanya data cukup standar scaler aja karena udah cukup tuh. Biasanya data yang distribusi normal itu yang kita butuhkan. Tapi ada kebutuhan yang lain mungkin misalkan kalau min-max gitu ya. Kita mau jadi seperti apa datanya. Jadi cara apa istilahnya? Bukan ilmiahnya ya. Mungkin baiknya memang kita harus tetap cek gitu.
output dari standard scaler, setelah kita standard scaler atau setelah kita min-max scaler, distribusi datanya jadi seperti apa gitu. Jangan-jangan malah lebih aneh dari data aslinya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Gitu. Tapi kalau sudah sesuai keinginan kita, ya udah kita pakai. Kita coba training, apakah meningkat? Ya udah meningkat, oke. Gitu. Oke, baik Pak. Nah, kalau semisal ada outlier itu apakah perlu dibersihkan dulu? Iya, tentu outlier tentu dibersihkan ya. Seperti kita bahas kemarin. Cuma memang definisi outlier yang kita gunakan itu harus hati-hati. Nah, itu misalkan berapa persen, upper limit, lower limitnya bagaimana kita mendefinisikannya gitu kan. Apakah dia super anomali gitu ya, outlier banget gitu. Akan kita memprediksi harga mobil ya, atau katakanlah umur, kemarin kita ngomong ya. Umur biasanya kan 70, maksimal paling 80 lah, gitu. Tiba-tiba kalau ada data yang umurnya 200, 300 itu sudah outlier kan. Gitu. Itu yang ekstrim. Tapi mungkin tanda tanya kalau ada yang umurnya 100, 110, 120. Itu butuh kita remove nggak? Itu balik lagi kalau hanya satu gitu ya, hanya satu, mungkin ya bisa kita gampang definisikan sebagai outlier. Tapi mungkin kalau ada sekumpulan, nah itu apakah dia bisa kita tentukan sebagai outlier atau tidak? Balik lagi. Memang dia semi outlier gitu. Tapi kalau ternyata kita bisa pastikan bahwa di data tes katakanlah ya, di data tes itu tidak ada data seperti itu, ya udah itu pasti outlier. Cuma jangan langsung memutuskan outlier itu, misalkan kalau kita pakai percentiles ya, outlier itu yang di atas 95%, itu pasti outlier. Belum tentu gitu. Belum tentu. Jangan-jangan ada data tertentu yang di atas 99 gitu, di atas 99, percentile 99 baru dia outlier. Ada yang mungkin 98 gitu ya. Jadi harus lihat datanya, balik lagi. Kita harus paham datanya. Oke, baik. Bisa dimengerti sih. Baik. Jadi nggak bisa sembarangan harus 95% itu outlier. Betul. Tapi harus dicek kembali datanya apakah benar atau tidak. Betul. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, sebelum saya lupa kita foto dulu. Kalau boleh silakan yang bisa menyalakan video. Ya, udah, ada lagi yang bisa menyalakan? Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya harap masing-masing kelompok bisa bergabung ke grup kelompoknya masing-masing ya, untuk mendiskusikan 2 topik yang akan menjadi pilihan untuk topik pengembangan ya, proyek kelompok masing-masing. Silakan bergabung langsung saja mungkin ya. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin, Pak Ahmad? Ada Pak. Ya. Untuk optimasinya apakah harus performanya itu lebih bagus Pak? Nah, menarik. Saya kira tidak ada yang menanyakan itu. Ya, tentu ekspektasi saya sebenarnya ya lebih bagus gitu ya, ekspektasi saya. Tapi kalau memang diusahakan lah ya,
tentu saya akan memberikan poin tambahan lah kalau ternyata memang hasilnya lebih bagus. Tapi kalau memang sudah mentok mau gimana lagi? Walaupun dia lebih jelek, tapi saya harap bisa menjelaskan. Saya harap bisa menjelaskan proses yang dilalui ya. Bagaimana melakukan misalkan stacking tadi gimana? Gitu. Kalau pilih stacking ensemble. Kalau pilih feature engineering seperti apa yang dilakukan? Ada binning kah? Ada apa kah? Atau feature extractions? Tahapannya seperti apa? Jadi, harus paham intinya. Walaupun ujung-ujungnya performanya tidak meningkat ya, atau malah turun misalkan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau memang dia meningkat, itu sangat baik lah. Ya, sangat lebih bagus. Baik. Nggak dimengerti. Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Jadi silakan Google Meet yang utama akan kita tutup. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing ya. Saya harap hari Kamis ya, sebelum jam 23.59, Kamis malam. Insya Allah Jumat siangnya akan saya cek terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan presentasi. Gitu ya. Tolong ingat lagi pertanyaan yang saya tanyakan pada saat UTS. Ya. Pelajari, jangan sampai pertanyaan yang sama berulang, tapi masih belum bisa melakukannya. Secara minimal sudah paham lah gitu ya, alurnya seperti apa. Paham. Baik, kalau begitu saya tutup. Silakan ke grup masing-masing. Mohon maaf kalau ada salah. Kita ketemu lagi di minggu depan. Untuk pertanyaan silakan nanti di WA saya ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan WA. Selama kita sebenarnya masih sampai jam 9.40 ya. Jadi silakan WA selama diskusi kelompok kalau ada yang ingin didiskusikan. Itu saja. Tidak ada tugas individu juga hari malam ini ya. Saya tolong fokus untuk mengerjakan tugas kelompok. 2 topik. Saya harap memilih 2 topik dari 6 yang sudah diberikan. Itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.